Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Dewan Yayasan Yasri, Bapak Dr. Haji Agus Muharram MPD. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Yasri, Bapak Ihsan Rijali SPSI MPD. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDIT Cendekia, Bapak Ade Syarifuddin SPD. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru beserta jajaran staf TU, dan yang terhormat kepada Ayah dan Bunda juga AA dan Teteh soleh-soleha yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan rahimnya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya AA dan Teteh perkenalkan, di sini ada Ibu Arlin dan Ibu Nura sebagai MC untuk acara hari ini. Selanjutnya kami akan membacakan susunan acara dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua tasmi Al-Quran, yang ketiga laporan ketua pelaksana, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima sambutan ketua yayasan, yang keenam penyampaian materi Isra Mi'raj, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tasmi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Huriyah Abidah dari kelas 4A, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta
الظالمين قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Teh Huria yang telah membacakan tasmi Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi syafaat di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi yang membacakannya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana kepada Bapak Adi Nurdin Setiawan SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Bapak Dr. Haji Agus Muharram MPD. Ya, yang saya hormati pula Ketua Yayasan Yasri Bapak Ihsan Rijali SPC MPD, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Cendekia Bapak Ade Syarifuddin SPD. Yang saya hormati pula para Dewan Guru SDIT Cendekia, dan yang saya cintai anak-anak AA dan Teteh siswa-siswi SDIT Cendekia. Saya di sini sebagai Ketua Panitia Pelaksana Isra Mi'raj menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat, yang telah membantu untuk berjalannya acara ini, dan saya juga berterima kasih kepada ayah bunda yang telah mendukung sepenuhnya acara ini, dan terima kasih juga kepada Teteh yang telah berpartisipasi di acara ini. Mudah-mudahan dengan terlaksananya acara ini bisa menjadi pengingat untuk kita supaya lebih rajin lagi dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena seperti yang kita ketahui, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa di mana kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, baik Teteh, mungkin itu saja sedikit dari Bapak. Mudah-mudahan Teteh beserta dengan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Nurdin Setiawan SPD yang telah menyampaikan laporan kegiatan hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDIT Cendekia Purwakarta kepada Bapak Ade Syarifuddin SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Yasri Bapak Dr. Haji Agus Muharram MPD. Yang saya hormati, semoga Allah muliakan Ketua Yayasan Yasri Bapak Ihsan Rizali SPC MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu para wakasek, juga Bapak Ibu guru, dan kemudian yang saya hormati ayah bunda
sekalian yang membersamai anak-anak pada kesempatan hari ini, dan tak lupa kepada anak-anakku sekalian, AA, Teteh yang soleh soleha dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak cintai, Bapak banggakan, dan mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya setiap waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita semuanya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan tentu kita semuanya sebagai umatnya yang insya Allah tetap istiqomah untuk menegakkan syariatnya, mengikuti ajarannya, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia dan semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa secara sama-sama untuk memperingati kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bukan hanya sekadar peringatan, tapi bagaimana anak-anakku sekalian, kita semuanya bisa memaknai arti dan juga ibroh daripada perjalanan baginda Nabi Isra dan Mi'raj. Dan yang paling penting anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini adalah menjadi sebagai ajang untuk kita saling mengingatkan satu sama lain. Bapak ingat betul bahwa bagaimana implementasi daripada Isra Mi'raj itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan buah dari perjalanan Isra dan Mi'raj, itu sholat 5 waktu. Bapak hari ini bertanya kepada anak-anakku, apakah sholat 5 waktunya sudah bisa dilaksanakan 5 waktu atau masih bolong-bolong? Dan mudah-mudahan semuanya sudah bisa melaksanakan 5 waktu, baik AA ataupun DT yang kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Dan mudah-mudahan yang sudah bisa secara istiqomah, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mempertahankannya. Dan bagi yang masih suka bolong-bolong, ayo ditingkatkan. Ini momentum peringatan Isra Mi'raj ini momentum bagaimana kita bisa lebih baik untuk mengimplementasikan atau melaksanakan sholat 5 waktu secara konsisten setiap hari 5 waktu. Apalagi bagi para ikhwan anak-anakku yang ikhwan, yang laki-laki, termasuk bapak-bapak guru-guru sekalian, mudah-mudahan kita juga mendapatkan spirit daripada Isra Mi'raj ini, agar bisa secara konsisten melaksanakan sholat berjamaah. Kalau laki-laki ini baiknya sholat di masjid secara berjamaah, sedangkan kalau akhwat wanita ini sebaik-baik wanita adalah yang sholatnya di rumah, di dalam kamar, itu lebih bagus kalau akhwat. Untuk para ikhwan laki-laki sholatnya berjamaah di masjid. Anak-anakku sekalian, Bapak mengajak anak-anak cendekia semua agar bisa sholat secara konsisten, karena bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau sholat saja dan tapi bagaimana kita bisa memaknai nilainya tadi. Kalau tadi memaknai nilai Isra Mi'raj, memaknai nilai sholat. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi bagaimana kita bisa mendirikan sehingga terpatri dalam diri dan tercermin dalam akhlak dan juga tingkah laku gitu. Jadi kalau misalkan AA teteh sekalian sholatnya sudah bagus,
maka itu akan tercermin daripada perangainya, daripada akhlaknya, daripada sopan santunnya dalam keseharian. Termasuk juga yang tidak kalah penting adalah tutur kata. Ya, sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Tapi kalau misalkan sholatnya ini kurang bagus, maka yang lain pun biasanya akan beriringan gitu, nggak bagus juga. Ngomongin disiplin, belajar disiplin ada di dalam sholat ya. Bagaimana kita dituntut harus bisa tepat waktu, 5 waktu sholat, juga kemudian yang lainnya. Nah, A dan Teteh, Bapak harapkan di dalam peringatan Isra Miraj kali ini bisa menjadi spirit ya, bersama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita harus lebih baik dari hari ke hari. Yang ikhwan sholat berjamaah tepat waktu, akhwat juga sama. Sholatnya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi mendirikan ya. Ayo sama-sama mulai hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan berangkat dari sholat yang baik, sholat disiplin, sholat yang khusyuk, maka semua aktivitas yang lain pun akan beriringan menjadi lebih baik. Belajarnya, kemudian menjalani hari-harinya ya, bangun tidurnya nggak kesiangan, belajarnya yang baik ya, menghafalnya juga yang sungguh-sungguh itu dan yang lainnya. Nah, anak-anakku, meskipun hari ini kita ya berada di masa pandemi yang tak kunjung berakhir, tapi bukan berarti berpengaruh atau menjadi menjadi gak semangat kita menjalani hari-hari. Harus tetap survive gitu, harus tetap semangat belajarnya, ibadah yaumiyahnya, menghafalnya gitu, harus tetap semangat. Terlebih lagi hari ini A dan Teteh udah mulai bisa masuk, meskipun belum bisa semuanya ya, itu masih di sesi gitu. Dan mudah-mudahan ini bertahan juga bisa semakin lebih baik sampai kita nanti ke depan menuju Ramadan. Udah terasa Teteh, kalau udah kita masuk ke bulan Isra Miraj, artinya tinggal beberapa saat lagi kita akan mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi Ramadan. Nah, anak-anakku, sesuai dengan Quran ya, di dalam Quran yang suka disampaikan sangat familiar ya. Bapak masih ingat ayatnya, bagaimana kita dituntut harus bisa meniru atau mencontoh Nabi ya setiap saat. Kalau Teteh pengen mencari idola atau inspirasi, ya lihatlah sosok Nabi, baca sirahnya, baca sejarahnya. Ini sangat inspiratif banget gitu, memberikan teladan yang baik untuk kita semuanya. Ya bukan hanya Teteh, juga guru-guru sekalian, juga Bapak, juga yang lain sama meniru atau mencontoh baginda Nabi. Seperti ayat yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik bagimu, gitu, bagi kita semuanya. Jadi ada Teteh, ayo mulai sekarang. Kalau kita ngaku cinta ke Nabi, ya baca perjalanannya, pelajari perjalanannya dari mulai lahir sampai wafatnya. Termasuk juga hari ini momentum Isra Mi'raj. Nah, baik, berikutnya hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan Isra Mi'raj SDIT Cendekia Purwakarta. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayah bunda, orang tua sekalian yang selalu mendukung, juga kemudian kepada pihak yayasan yang selalu support, dan juga Bapak Ibu guru yang tak pernah lelah terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan juga kepada panitia yang hebat-hebat yang terus-menerus memberikan inspirasi, juga inovasi-inovasi kegiatan yang sangat kreatif, juga bisa beradaptasi dengan semua situasi dan kondisi gitu. Jadi tidak menghalangi gitu.
lagi pandemi Isra Mi'rajnya jadi nggak jadi gitu peringatannya kan nggak gitu, tapi ada apa langkah-langkah yang baik, yang inovatif ya, seperti hari ini kita bisa lakukan secara virtual, lakukan secara daring begitu. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, jazakumullah khairan katsiran, dan mudah-mudahan kegiatan Isra Mi'raj pada kesempatan kali ini kita bisa banyak belajar dan menimba ilmu, mengambil ibroh atau pelajaran daripada ustadz-ustazah yang menyampaikan taujihnya pada kesempatan Isra Mi'raj pada kali ini. Terima kasih anak-anakku yang masih semangat nih mengikuti kegiatan, dan juga terima kasih atas perhatiannya kepada semua pihak ya, ayah bunda, para hadirin sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade Syarifuddin SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Yayasan Yasri kepada Bapak Ihsan Rijali SPC MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua. Terima kasih kepada para panitia yang telah melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj ini, juga kepada ketua pelaksana, ketua panitia Bapak Adi yang telah melaksanakan kegiatan ini sangat baik sekali. Juga tak lepas kepada para guru dan kepala sekolah yang saya ucapkan rasa hormat sekali dan terima kasih kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita mengucapkan rasa syukur karena tentunya kita mengetahui bahwa momen Isra Mi'raj ini merupakan momen yang sangat luar biasa dan momen diturunkannya perintah sholat, yang kita tahu semuanya bahwa perintah sholat ini merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, SDIT Cendekia selalu rutin mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, dan Bapak pesankan kepada seluruhnya untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kita banyak manfaat sehingga kita bisa belajar dan kita bisa meneladani apa yang telah Rasul lakukan. Terima kasih anak-anakku, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selebihnya Bapak kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ihsan Rijali SPC MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa. Sebelumnya, A dan Teteh boleh siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Boleh dicatat yang pentingnya ya. Nah, untuk pemateri hari ini yaitu Ustadz Aman Wijaya SPDI dan Ustadz Zalfa Mukid SPD, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya SDIT Cendekia? Alhamdulillah, luar biasa, hari yang cerah, senyum ceria, lancar barokah, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini Bapak akan sedikit sampaikan tentang bagaimana sejarah Isra Mi'raj. Dan Teteh harap untuk didengarkan, diperhatikan, karena nanti setelah ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan dikirimkan melalui Google Form. Setelah hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula kepada sahabatnya, tabi'in, keluarga, ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan hamdalah kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan Bapak
Bapak Muhammad Zalbangkit untuk sedikit memberikan satu cerita sejarah Isra Mi'raj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang telah asra bi abdihi, memperjalankan bi abdihi kepada hambanya, laila, pada suatu malam. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi di perjalanannya itu sekelilingnya. Linuriyahu, untuk memperlihatkan min ayatina, kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul alim, sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Dalam Quran surat tersebut diceritakan bahwasanya pada suatu malam Nabi Muhammad SAW itu diberangkatkan, diisrokan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, dan di sekelilingnya itu Allah berikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis itu maka Pak Zalpa akan sedikit jelaskan. Yang pertama, ketika itu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bersedih. Fi amril huzn, kalau dalam sejarahnya disebutkan ketika itu amrul huzninya Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut amrul huzn? Yaitu ketika istri Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai, yaitu Siti Aisyah, Siti Khadijah meninggal dunia, dan kemudian paman Nabi Muhammad SAW, yaitu paman yang paling melindunginya, Abu Thalib, meninggal dunia. Di situ Abu Thalib paman Nabi Muhammad dan Siti Khadijah meninggal dunia, dan membuat Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Ketika itu Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam, ada orang yang berani mengganggu Nabi Muhammad, didahulukan atau akan dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Tetapi setelah paman Nabi Muhammad SAW meninggal, tidak ada lagi yang melindungi Nabi Muhammad, sehingga cacian, makian, apalagi hujatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad makin menjadi-jadi. Maka di situ Nabi Muhammad sangat sedih dan sangat terpukul. Apalagi ditambah istri tercintanya Siti Khadijah yang menjadi tameng, yang menjadi bisa disebut dengan donatur, pemegang kekayaan nomor satu bagi kemajuan umat Islam ketika itu, meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad sangat sedih. Di dalam kesedihannya ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba memberikan hiburan, yaitu dengan mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Aqsa di Palestina. Nah, dari Al-Aqsa ini, jadi dari Masjidil Aqsa ini, Nabi Muhammad SAW diantarkan kembali, diberangkatkan kembali ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Nah, bagaimana ceritanya? Berikut ceritanya. Oke. Ketika Nabi Muhammad SAW bersedih, tiba-tiba turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun bersama dengan kendaraan.
Wah, kendaraan apa nih? Kendaraannya berupa binatang seperti kuda. Dalam suatu hadis dinyatakan seperti kuda yang tingginya tidak sekecil bugol dan tidak setinggi keledai. Jadi antara binatang bugol dan binatang keledai itu perbandingannya di antara kedua binatang ini. Nah, kudanya ini setinggi tersebut, sebesar tersebut, itu datang kepada Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril, dinamai buruk. Buruk ini pertama kali Nabi Muhammad mau naik, buruk ini liar. Jadi buruk ini bisa dibilang tidak mau ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Buruk liar, buruknya tidak mau ditunggangi, buruknya ya intinya merasa tidak nyaman kalau misalnya mau ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika itu malaikat Jibril datang ke buruk, kemudian malaikat Jibril berbicara kepada buruk, "Wahai buruk, tahu tidak, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan, untuk ditunggangi oleh manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang akan menunggangi kamu ini adalah Nabi Muhammad SAW." Di situ buruk langsung termenung, di situ buruk langsung malu dan mau ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW dengan kerendahan hati buruk. Dari situ setelah menunggangi buruk, Nabi Muhammad dengan kecepatan yang sangat tinggi melaju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kecepatannya dalam suatu hadis dijelaskan seperti bagaimana buruk memandang, maka buruk akan sampai di tempat yang ia pandang. Memandang sampai. Wah, maka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangat cepat waktunya. Ketika di Masjidil Aqsa berdiam, beristirahat, menunaikan sholat 2 rakaat, kemudian diantar kembali oleh malaikat Jibril bersama buruk ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW itu dari Masjidil Aqsa diberangkatkan oleh malaikat Jibril dan buruk mengendarai buruk ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ceritanya ketika Nabi Muhammad berangkat dikendarai oleh buruk ke langit pertama, karena sekali lagi Pak Zalfa bilang buruk itu kecepatannya seperti bagaimana buruk melihat sampai di langit pertama, maka sampai langsung ke langit pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yuna Adam alaihissalam, bapak dari semua umat manusia di dunia ini. Ketika bertemu dengan Nabi Adam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Muhammad, kenapa muka Anda bermuka seperti sedih, kemudian seperti kesedihan, seperti murung?" Ditanya kenapa, kata Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Saya saat ini sudah ditinggalkan oleh paman yang paling mencintai saya dan istri yang paling mencintai saya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Di situ saya merasa sedih karena perbuatan orang-orang kafir, cacian makian orang-orang kafir itu makin bertambah kepada saya." Akhirnya Nabi Adam berbicara seperti ini, "Wahai Nabi Muhammad, itu mah tidak ada apa-apanya. Lihat saya, dulu saya diturunkan dari surga Allah Subhanahu wa taala ke dunia dan dipisahkan dari dunia sebelah barat dengan istri saya yang ada di dunia sebelah timur, dari ujung ke ujung dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengeluh, saya tidak bersedih sampai saya bertemu dengan istri tercinta saya." Oh begitu, kata Nabi Muhammad. Maka di situ Nabi Muhammad mulai sedikit tenang hatinya mendengar cerita Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya Nabi Muhammad naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di situ pun Nabi Yahya dan Nabi Isa menceritakan kisahnya.
Bagaimana Nabi Isa selama hidupnya selalu dicaci maki karena Nabi Isa lahir tanpa bapa. Begitupun Nabi Yahya selalu dizolimi oleh kaum-kaumnya dan lain sebagainya. Di situ Nabi Muhammad lebih tenang lagi. Kemudian setelah bertemu di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di situ juga Nabi Yusuf menceritakan kisahnya, bagaimana ketika kecil Nabi Yusuf alaihissalam ditinggalkan di tengah hutan, dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya dan lain sebagainya. Mulai terobati lagi Nabi Muhammad SAW. Naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Begitupun Nabi Idris menceritakan bagaimana kisahnya dulu. Naik lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Ya, naik lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Begitupun Nabi Harun menceritakan bagaimana ganasnya dulu masyarakat kerajaan-kerajaan yang tidak bisa diislamkan, yang tidak bisa diberikan kepercayaan bahwasanya Allah itu adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun menceritakan hal yang sama. Kemudian naik lagi ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menceritakan bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya, bagaimana Nabi Ibrahim ketika itu dicaci, dimaki oleh masyarakat dan raja ketika itu, Raja Namrud. Dan selanjutnya Nabi Muhammad SAW di langit ke-7 diantarkan kembali, diantarkan oleh Buraq dan yang ditemani oleh malaikat Jibril ke Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ini Nabi Muhammad SAW mulai tidak didampingi oleh malaikat Jibril dan kendaraannya Buraq, karena di Baitul Ma'mur ini merupakan pintu terakhir menuju tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Sidratul Muntaha. Di situ Allah Subhanahu wa taala mulai memerintahkan kenapa umat Islam sampai saat ini harus melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib yang 5. Selanjutnya akan dijelaskan, akan dibeberkan lebih dalam lagi oleh Alus Sedaman. Kepadanya dipersilahkan. Dari Bapak sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Bapak. Wal afu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Atur nuhun, terima kasih kepada guru kita semua yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Al-Ustaz Muhammad Jalfa Mukid. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ilmu yang sudah beliau sampaikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ATT yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, tahukah ATT bahwasanya perintah sholat itu awal mulanya bukan 5 waktu ATT, melainkan 50 waktu. Nah, tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Jalfa bahwa Rasulullah ketika pelaksanaan Isra Mi'raj itu bertemu dengan beberapa nabi-nabi atau rasul sebelumnya. Di antaranya adalah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah melaksanakan sholat, maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, mendapatkan perintah apa engkau dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, mendapatkan perintah sholat sebanyak berapa waktu? 50 waktu wahai Rasulullah, jawab Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di sana Nabi Musa alaihissalam menyampaikan masukan, saran kepada Nabi Muhammad SAW agar unjukkan kepada Allah, meminta keringanan, dispensasi, agar sholat yang tadinya 50 waktu itu dikurangi. Maka dengan segala pertimbangan Rasulullah meminta kepada Allah untuk dikurangi. Yang tadinya 50 waktu meminta dikurangi, akhirnya dikurangi lagi menjadi 25 waktu. Ditanya kembali oleh Nabi Musa alaihissalam, berapa waktu wahai Rasulullah sekarang? Maka dikurangi menjadi 10 waktu. Maka Nabi Musa menyampaikan kembali, wahai Rasulullah,
Kami adalah nabi terdahulu. Kami mengalami bagaimana umat-umat kami sangat sulit sekali untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umatmu akan merasakan kesulitan dengan mendapatkan perintah sholat sebanyak 10 waktu itu. Maka Rasulullah menghadap Allah kembali, meminta keringanan untuk dikurangi. Maka Allah memberikan keringan kembali, yaitu sebanyak 5 waktu. Ditanya kembali oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai Rasulullah, berapa waktu sekarang yang engkau dapatkan? Maka Rasulullah menjawab, 5 waktu wahai Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun menyampaikan agar untuk meminta keringanan kembali. Akan tetapi Nabi Muhammad sangat malu untuk meminta keringanan itu. Dan teteh, mari kita sama-sama untuk meningkatkan sholat 5 waktu. Dan teteh yang soleh-soleha dan insya Allah calon penghuni surga, ada 11 golongan yang Rasulullah SAW lihat ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Apa saja? Bapak tidak akan membahas 11 golongan itu. Hanya 3 saja yang akan Bapak bahas. Yang pertama, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah melihat satu golongan yang dimana golongan itu sedang menanam. Pada saat itu menanam, pada saat itu juga orang-orang tersebut atau golongan-golongan itu memanen. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah golongan itu? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah orang-orang yang selalu menjaga sedekah atau infaknya. Maka dari itu, selagi kita mampu dan teteh, mari kita sama-sama infakkan sebagian harta kita, sedekahkan sebagian harta kita. Teteh belum mampu untuk meninfakkan dengan harta, bisa menginfakkan atau mensedekahkan dengan pikiran dan teteh, dengan tenaga dan teteh semuanya. Lalu golongan yang kedua yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah mencium aroma yang sangat wangi sekali. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, wangi apa ini? Sehingga aku senang sekali mencium aroma ini. Maka malaikat Jibril pun menjawab, wahai Rasulullah, ini adalah keluarga Siti Masitoh yang menjaga keimanan, keislamannya ketika keluarga Siti Masitoh ini diganggu, bahkan dimasukkan oleh Raja Fir'aun ke dalam seperti wadah timun yang sangat besar yang di dalamnya minyak yang sangat mendidih. Inilah bukti Allah perlihatkan ketika pelaksanaan atau perintah Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Allah perlihatkan orang yang menjaga keimanan, keislamannya, akidahnya, maka Allah buktikan dengan wangi yang sangat luar biasa sekali. Dan ketiga dan teteh, golongan yang ketiga ini Rasulullah SAW diperlihatkan seseorang yang sedang memukul kepalanya, hancur kepalanya, Allah jadikan kembali, terus menerus dipukul lagi sampai hancur. Di sana Rasulullah SAW kaget, bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah orang itu sehingga dia terus menerus kepalanya dihancurkan? Maka malaikat Jibril menjawab, wahai Rasulullah, itu adalah orang yang selalu bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat. Dan teteh, dalam satu kesempatan Bapak pernah menyampaikan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu sangatlah amat pedih azab atau siksaannya. Satu kali meninggalkan sholat subuh, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka selama 60 tahun. Satu hari di akhirat atau di neraka itu lamanya 60 tahun di dunia. Satu hari dan teteh.
Maka mari kita sama-sama menjaga sholat ini tentunya dengan tata cara yang baik dan benar sesuai yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Tentunya kesananya dari Rasulullah SAW. Kenapa kita harus menjaga sholat? Karena sholat merupakan salah satu kunci masuk surga. Dan teteh ketika dan teteh mau masuk rumah, tetapi rumahnya dalam keadaan terkunci, maka dan teteh tidak bisa masuk ke rumah itu. Begitupun dan teteh ketika kita ingin masuk surga, maka salah satu kuncinya itu adalah kita harus menjaga sholat. Dengan sholat, insya Allah akan memberikan apa yang kita harapkan. Ada teteh yang soleh-soleha, orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang mampu mengangkat beban berat yang sangat besar, yang sangat berat. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengangkat kedua tangannya dengan mengucapkan takbiratul ihram, yaitu melaksanakan sholat. Itu adalah orang yang kuat. Melaksanakan sholat itu merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur sehat. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan sehat kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Berbeda dengan ketika kita melaksanakan sholat dalam keadaan sakit. Maka salah satu mensyukuri nikmat sehat itu dengan melaksanakan sholat. Dan teteh silahkan tanyakan kepada sanak saudaranya atau kepada dokter bahwa dalam tubuh kita itu ada 360 tulang, di mana satu tulang-tulangnya itu harus kita syukuri. Nah, cara mensyukuri ketika kita diberikan tulang yang sehat, yang baik, yaitu dengan melaksanakan sholat. Yang kedua, mensyukuri nikmat nyaman, damai. Alhamdulillah di negara kita saat ini, dan mudah-mudahan ya tidak terjadi peperangan. Dan teteh mungkin mengetahui, mendengar di media sosial, di televisi, ya ada Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Itu orang-orang non-muslim di sana melaksanakan belajar, ibadahnya itu terganggu karena adanya peperangan. Nah, ketika teteh diberikan sehat, tempatnya damai, nyaman, maka laksanakanlah ibadah dengan lebih rajin dan juga belajar lebih semangat lagi. Kemudian dan teteh, olahraga yang terbaik itu adalah sholat. Dalam sholat ada gerakan-gerakan yang sangat baik sekali. Maka dari itu ketika contoh dan teteh agak pusing, silahkan ruku dengan baik, ya, sehingga aliran darah itu terasa. Maka insya Allah dengan ruku yang baik, sujud yang baik, rasa pusing itu bisa sembuh ataupun berkurang. Maka rajin-rajinlah sholat agar tubuh kita sehat. Sholatlah sebelum kita disolatkan. Dan teteh yang soleh-soleha, ukuran orang sukses itu bukanlah yang mempunyai harta yang banyak. Misalkan rumah yang mewah, mobil yang harganya mahal sekali. Tapi ukuran sukses menurut agama itu adalah orang yang lebih baik dari sebelumnya. Melaksanakan sholat, tadinya telat sholatnya kemarin, hari ini tepat waktu. Kemarin sholat sunnahnya cuma sholat duha saja, hari ini dengan tahajudnya. Kemarin tidak puasa, sekarang puasa. Kemarin belum sedekah, hari ini sedekah. Itulah orang yang dikatakan sukses. Maka dari itu kita sama-sama ikuti Rasulullah SAW, idola kita, orang yang paling sukses di dunia. Mudah-mudahan kita bukan hanya mengakui sebagai umatnya, tapi juga kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, dan teteh pesan dari Bapak, dokter tidak pernah menjamin atau berjanji kepada pasiennya ketika berobat kepada dokter maka penyakitnya akan sembuh. Lalu guru pun tidak menjamin ataupun tidak berjanji
setelah adaan teteh beres sekolah, maka adaan teteh akan sukses. Tidak menjamin dan tidak berjanji. Tetapi Allah berjanji kepada hambanya ketika memperbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan juga kita senantiasa oleh Allah diberikan keimanan yang kuat untuk melaksanakan takwa kepadanya dan menjauhi larangannya. Hudma sofa dama kadar hadanahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk A dan TT ada tugas ya yang berkaitan dengan materi Isra Mi'raj tadi. Nah, nanti ada Google Classroom yang harus A dan TT isi, yang akan di-share oleh wali kelas agamanya masing-masing. Alhamdulillah, rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah telah dilaksanakan dengan lancar. Kami sebagai MC memohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.